Oke bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Kali ini gua sama Bang Andra. Ini fish keeper paling mahal di Indonesia ini kan. Gua sering nonton JM Vlog tuh, gua terkesima justru sama dia. Makasih. Jadi kalau sama Bro Antoni kan gue udah ngobrol di galeri gue kemarin, udah panjang lebar kita bahas Payara. Nah sekarang ini nih tersangkanya ini nih. Gitu. Bro Andra, thank you ya buat waktunya ya. Iya, sama-sama Om. Bro Andra, dari dulu main ikan? Kalau awal, aku sih nggak tukang main ikan gitu, nggak. Jadi dari awal itu kerja, terus dapat kerjaan sama Ko Antoni. Dapat kerjaan sama dia, kerja terus kerja. Nggak lama gara-gara pandemi, Ko Antoni kebetulan piara ikan. Nah, kebetulan juga dia lagi nyari orang kerja yang bisa bantuin ngurus-ngurusin ikan. Dia tanya ke aku, dia bilang, kamu bisa ngurusin ikan? Kalau cuma ngurusin bisa, tapi kalau masalah yang lain aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Dia bilang pas nggak jawab ngurusin ikan tuh, yang ada di bayangan Bang Andra tuh ngurusin ngapain? Kalau ngurusin itu biasanya sih ya, kalau di bayangan aku paling cuman kasih makan, ya kan? Terus kasih makan, habis itu water chain. Terus habis water chain bersih kaca. Sipon namanya. Nah, jadi di awal tuh taunya itu ya? Iya, taunya seperti itu. Ternyata di akhir, wah ribet ya. Makin kesini, ya tapi seenggaknya sih jadi ada pengalaman. Oh iya, pasti. Nah, jadi ada pengalaman. Wah, ilmu Bang Andra sama aku aja, aku jauh banget Bang Andra. Pasti. Gue kalau semalam suntuk di sini, udah banyak banget yang pengen gue tanya, maksudnya gue nggak bisa semalam suntuk. Ya terus Bang Andra. Nah, jadi pas sudah makin kesini, makin banyak lah piaraannya atau ikan-ikannya Ko Anton. Di situ segala jenis ikan yang belum pernah tahu karakter ikan dan gelagat ikan. Kalau misalnya ikan ini sakit, kita harus tahu gelagat ikan itu sakitnya karena apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, itu semua diajari sama Ko Anton semua. Nah, jadi semuanya dia pun backup aku. Pas lagi aku ngurusin ikan, dia backup itu bantuinnya dalam arti dia mantau. Nah, dia mantau. Ah, ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, ikan ini usahakan karena udah berapa hari dia nggak makan, usahakan dipantau terus biar supaya dia kelihatan kalau dia itu makan. Itu ini segini banyak ikan tuh Bang Andra pakai ada catatan atau emang udah di luar kepala? Udah di luar kepala. Ya. Emang kalau udah ya, pagi siang malam kan di sini kan? Iya. Wah iya. Pasti karakter ikan udah pasti tahu banget ya. Iya. Karena kan nggak semua ikan, memang ada yang ikannya pendiam kan. Iya, belum tentu dia sakit. Iya. Gitu. itu sih yang jadi bingung kita kalau kita piara ikan yang karakter ikan itu yang ini kok ikannya diam gitu kan. Tapi menurut Ko Anton bilang ini ikan diam bukan berarti dia tuh sakit. Enggak. Itu memang karakter ikan seperti itu. Jadi harus bisa tahu kita karakter setiap ikan yang ada di sini. Nah, jadi itu lama nggak Bang Andra? Maksudnya sampai bisa di luar kepala tuh lama nggak? Lumayan Om. Dari mulai ini aja Om, dari mulai pandemi pertama. Bang jangan panggil aku Om. Aku belum mau jadi Om. Oke. Dari mulai pandemi pertama aku belajar tentang hal-hal ikan. Kalau untuk filtrasi, aku dari Kopredi. Oh, filtrasi Kopredi. Jadi semua yang ada di sini dicakup sama Kopredi, aku tinggal nikmatin enaknya. Jadi aku kerja enaknya itu, aku kerjanya nggak terlalu berat. Kalau awal itu sebelum ada Kopredi lah, itu aku akuin kerjanya berat. Sendiri ngurusin ikan gitu banyak, semuanya kita harus tahu. Semenjak udah kenal sama Kopredi, semuanya dibuat gampang, aku jadi kerjanya lebih mudah. Jadi Bang Andra di sini lebih fokus ke lihat gelagat ikannya atau apa nih? Maksudnya maintain filtrasi kan sekarang Kopredi nih, maintain filtrasi apa sih namanya? Bang Andra sekarang lebih ke feeding pasti kan? Pasti. Feeding pasti, terus mantau ya? Mantau. Emang sebenarnya fish keeper itu kelihatan ya kerjanya mudah ya? Mantau, iya betul. Padahal tanggung jawabnya gede. Gede. Jadi itu fish keeper tuh jangan anggap santai bro. Iya. Jadi
mereka duduk depan akuarium aja itu kerja. Iya, kerja, betul, itu kerja gitu. Gue dulu juga punya fish keeper, habis water change dan lain-lain, udah habis itu kerjanya mantau. Ya bener nggak bro? Iya. Ya gitu. Jadi mantau tuh bukan berarti bengong. Betul, iya, betul. Kita harus, makanya itu kenapa mantau itu ya kita perhatiin loh ikan-ikan ini apalagi ikan di sini udah gede-gede udah gitu di konteng lagi. Ini ikan satu hari kita telat kasih makan, ini ikan di sini pada hancur. Nah, itu Bang Andra, aku tuh paling gak jago konteng. Aku tuh di rumah karena kebiasaan pelihara payara. Jadi sekalinya ngelihat ikan berenang, aku ganggu nggak nih gitu. Akhirnya keluarin gitu. Kayak gitu. Makanya malam ini gue datang ke sini, terus ya ngobrol sama Bang Andra juga. Ini gila sih, ini mental kontengnya udah yahut banget ya. Ya apalagi ini konteng kan tadi Bang Andra bilang ya butuh perhatian khusus lah emang. Betul, udah gitu betul-betul kita perhatiin tuh ikan-ikan yang waktu kita kontengin. Jadi ya nggak semerta kita cuman hanya kontengin, tahu-tahu besok KO mati ikannya. Nggak, kalau kita nggak di sini sih nggak gitu. Jadi awal ikan dia bisa dikonteng itu dari nggak harus seukuran ikannya besar gedenya sih enggak. Jadi itu semua dari karakter juga, kembali ke karakter ikan-ikan itu. Ada yang ganggu, ada yang nggak, iya betul, gitulah. Ada yang nggak gigit cuma nabrak doang. Itu istilahnya kayak yang dibilang sama Om Kenny itu kalau Jangan nabrak-nabrak. Om. Om Kenny. Jadi kalau yang nabrak-nabrak itu cuma bercandaan doang itu kalau ikan. Tapi kan bikin stres Bang. Yang digangguin tuh jadi nggak mau makan. Ya nggak? Pengalaman aku begitu ya, karena pengalaman aku kan pelihara ikan pendiam semua, payara semua. Jadi dimasukin ikan lain yang ganggu tuh dia susah makan. Jadi nggak lebih dari 3 hari out. Selalu begitu. Gitu. Pokoknya kalau aku tuh lebih pengen artis di akuariumnya payara. Nggak boleh ada yang lain aja gitu. Pokoknya artis. Jadi ya jujur aku agak salut sih sama Bang Andra, sama Bro Antoni. Ini gila sih. Maksudnya mengkonteng ikan kayak gini bukan cuma sekedar melajarin ikan, tapi mental juga harus kuat. Bener nggak? Benar. Iya kan? Benar. Karena satu hari ganggu, sampai berapa lama nih kita bisa tahan hati kita nih ganggu nih, gitu. Iya nggak? Iya betul. Kami pun kadang sama Ko Anton habis kami konteng itu kami duduk berdua di sini, saling perhatiin ikan ini. Ini ada nggak saling itu santol? biasanya sebelum konten ya? Iya. Ya kita perhatiin dulu. Itu ada nggak saling santol? Perhatiin. Kami masing-masing perhatiin ikan ini masing-masing semua. Kalau sekira kami ini ikan udah aman, kami baru berani tinggal. Dalam arti tinggal, ya kayak gini lah kami konteng dari mulai pagi atau malam. Nah itu kami duduk di sini tuh bisa sampai subuh. Gitu ya. Kami pantau tuh sampai itu kalau misal terjadi sesuatu yang mengganggu langsung out. Iya langsung kami take out. Dan ya kami kan memang udah punya, setiap kami mau konteng itu kami sudah punya tank untuk tank karantina namanya. Ada di dalam? Nggak, ada di samping, ada di situ ada. Pokoknya sedia tank kosong ya. Ah. Nah itu yang bener tuh. Fish keeper sebenarnya bukan fish keeper, penghobi itu sebenarnya di rumah jangan dipenuhin akuarium yang isi ikan semua ya. Iya betul. Itu harus spare satu akuarium yang kosong. Ini yang benar-benar penghobi ya, apalagi kalian punya space yang gede, ya kan? Itu harus ada satu tank yang ready kosong, apalagi kalau predator. Iya. Kalau kenapa-napa out, angkat ke situ kan nggak mungkin out buang ke sungai ya. Iya itu lain nggak cerita. boleh. Oh jadi gitu ya Bang Andre? Iya. Jadi sama persis sama aku di rumah. Stres aku semalaman Bang kalau baru beli ikan baru. Udah ngenyot dikit, aduh salah beli gua. Gitu. Oke Bang, nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Di luar ikan laut deh, kita ngomongin ikan tawar aja. Sebutin 3 ikan favorit Bang Andra di sini dan kenapa? Pasti ada dong, dari sekian banyak ikan pasti ada. Ikan favorit sih, Gue sih kayaknya udah tahu. Gue kan penonton sejati Devlog, gue udah tahu kayaknya favoritnya apa. Apa Bang? Coba, gue pengen nanya langsung. kalau ikan favorit sih ya karena dulu Ko Anton punya payara juga, matanya satu buta, satu enggak. Itu ukurannya kalau nggak salah Om ya. Jangan Om. Oh iya Bang, sorry Bang. Lupa lagi aku. Kalau nggak salah ukurannya tuh sekitar 20 sentian. Oke, Armatus. Ya sama seperti ini. Ya. Kami konteng tuh. Itu kami punya apa? Kayak orang bilang sih Dutch-nya Papua. Oke. Sama apa lagi? Candy cherry sama ikan Dutch lainnya. Nah itu kami konteng. Awalnya sih payara ini
Favorit? Ya karena favorit. Bukan karena aku datang tuh? Enggak. Enggak. Karena dari sebelum kenal Bang Kenny aja aku dari awal udah tahu ikan payara ini. Ya Pak, aku kenapa bilang dia itu apa? Ikan tampir. Bang, bambusa makan lagi bang? Kalau dia Bang, nggak usah dia nggak ada kenyangnya tuh Bang. Karena dia ikan bertaring, jadi ngelihat dia itu makan. Jadi apalagi dia jarang makan ya. Jadi sekalinya lihat makan tuh mewah ya. Ya kan? Itu dia. Makan berarti setuju. Setuju kita bang. Mantap. Mantap. Jadi salah satunya payara. Payara terus salah dua. Habis itu salah tiga ya? Itu salah tiga. Salah duanya aku piara ikan sama kuanton dikasih. Maksudnya suruh piara dari ikan kecil-kecil. Salah satunya ada di sini ikannya sampai sekarang. Selamat dari maut lah bisa dibilang. Pari. Nih. Oh pari. Ini yang tadinya di tank dalam? Ya. Iya. Dulunya kecil nih pari. Selamat dari maut. Kawannya udah pada Jadi kematian pari semua. apa? Ini kalau nggak salah Motoro kalau nggak salah. Ya. Terus salah tiganya bambusa. Gue udah duga pasti bambusa. Karena kami pun baru-baru ini piara 6 ekor. Oh yang di sana ya? Awalnya tuh kalau nggak salah 6 cm. 6 sentian, ada 6 ekor. Yang lain, yang 2 kalah makan. Jadi saling santol, hancur lah. Jadi tinggal sisa 4. Sampai sekarang ini aku ngerasain ikan bambusa itu dari kayak bisa dibilang kayak ikan cere kecilnya. Sekarang udah hampir 20 cm. Iya gila ya. Aku juga itu tadi aku cerita ke Bang Andra kan 1 bulan 11 cm jadi 26. Wah keren deh nih kan. Dan nggak pengganggu ya Bang ikan. Iya. Ini kalau bambusa Bang Andra tuh lebih suka apa? Feedingnya ya? Feedingnya. Keren kalau dia lagi makan itu, aduh. Dulu pernah kegigit ya? Udah pernah sama bambusa kami yang pertama nih. Anjing, masuk berdarah anjing. Pertama nih. Dia ada gigi nggak sih Bang sebenarnya? Kayak silet. Oh gitu. Kayak silet. Jadi waktu aku kena gigit, ini dia nih. Goblok bambusa. Itu ngocor darah tuh ya? Banyak darahnya Bang. Banyak ya? Aku rasakan tuh kayak silet, betul-betul kayak silet kita kena potong cep gitu. Itu mau hand feeding? Mau nyemplungin? Enggak, bukan. Jadi ceritanya ada ikan nyangkut di ini skimmer tuh yang aku tutup. Itu ada stick. Ada ikan nyangkut, mau aku benerin. Nggak nampak karena di atas kan. Ikan bambusa ini gelap, nggak nampak. Begitu masuk tangan, aku ambil gigi dia nyantol terus. Aku teriak-teriak di sini, orang ini kaget. Kenapa? Aku kasih tahuin kan aku ini kena gigit, aku bilang. Waduh, itu tapi emang gitu Bang. Kalau dulu aku kan main reptil. Itu kalau kegigit ular, bangga. Belum menjadi pemelihara ular kalau belum pernah kegigit. oh gitu. Iya, gitu. Berarti sama dong kalau belum bisa jadi bangga kalau belum piara ikan. Iya. Apalagi kalau ikan ganas. Ganas, gitu. Jadi harus kegigit dulu. Tapi gue belum pernah kegigit payar sih Bang. Janganlah ya. Jangan. Bolong. Apalagi kalau kena mangrove jack. Oh iya. Gila sih. Barusan gua ngeliat mangrove jack makan, gila bro. Itu gila lah. Beringasnya potong dulu, habisin semua ya. Iya, pokoknya dia buat karena dia nggak bisa makan utuh. Jadi dia buat makan posisi di tengah, habis itu dipotong habis putus langsung dihap dua-dua. Nggak ada kasih jeda apa nggak ada sama si apa itu. Mungkin itu salah satu ikan kesayangan Bang Andra juga ya? Enggak sih. Pokoknya heboh banget kalau ngasih makan mangrove jack. Emang seru sih. Nah, itu makanya kenapa Bang, kenapa aku senangnya nengok ikan ini kalau makan. Kalau ikan-ikan biasa aku lihat tuh biasa aja makannya. Karena pasti makan. Pasti. Nah iya kan. Tapi aku belum pernah ngeliat ikan seganas ini, termasuk payara, si bambusa, termasuk mangrove jack. Mangrove jack. Tuh, kalau makan luar biasa makannya. Emang asik sih ya. Dunia predator tuh intinya dia makan hati senang ya. Iya. Hati senang ya. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih. Ini udah gue susun dari 1 minggu yang lalu sebelum ketemu Bang Andra nih. Jadi, nih Bang, lu nggak akan nyangka gue nanya ini. Apa itu? Nah, di sini kalau ikan mati diapain sebagai pencinta ikan? Ini kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur. Iya, nggak apa-apa jujur. Iya, jujur, ini jujur lah. Nggak usah boleh jujur. Jujur. Kalau di sini ikan mati itu tetap aku kubur. Jadi nggak pernah aku buang. Gua men.
Tapi masalahnya sih memang nggak pernah untuk kami video apapun itu Iya. kami nggak boleh karena Iya. memang privasi kan. Ya. Jadi setiap apapun ikan yang ada di sini dia mati tetap aku kubur. Kuburannya pun masih di sekeliling rumah ini. Nah, ini gua seneng banget Bang Andra bilang kayak gini. Karena Bang, jujur ya, ini tanpa menyinggung teman-teman lain. Iya. Bang, ya. Aku pribadi kalau ikan mati, aku beranggapan ikan ini selama hidup kan menghibur kita, Bang. Iya, Bener nggak, Bang? benar. Ya kan? Dia kebanggaan kita, Iya. ya kan? Aduh, sekali lagi gue sorry ngomong ini. Jadi gue kadang kalau ngelihat ikan digoreng, ikan peliharaan ya, ikan peliharaan terus mati digoreng, gimana gitu hati ini, Bang. Gitu. Tapi Bang Geni makan ikan. Bahkan kalau Bang Andra udah enggak ya? Udah enggak. Aku gara-gara Semenjak ini, semenjak aku ikut sama Quanton piara ikan ini. kenapa? Ada rasa ini ya? Iya. Aku juga sih sebenarnya. Cuman karena aku dari dulu tuh suka banget gurame goreng, kayaknya kalau gurame goreng aku tetap. Wah, aku udah udah. apapun Emang itu. ada rasa, aduh gitu ya. Iya, karena gini loh, kita kayak jadinya kayak miara kayak punya anak jadinya. Kalau seandainya itu anak kita, tapi terjadi sama kita, terus tiba-tiba anak itu mati, kita goreng. Tapi kan yang Bang Andra bilang kan kalau beli di pasar pun Bang Andra nggak mau makan. Enggak. Kalau aku sih belum sampai situ sih Bang. Walaupun ada rasa aneh sih sebenarnya saat makan ya. Mulai merasa aneh gitu semenjak aku hobi ini kan. Gitu. Tapi ya aku sih lebih ke yang dipelihara terus mati Bang gitu. Aku kadang-kadang ada beberapa jenis tuh Bang. Ada orang yang ikan mati nggak tahan pengen digoreng. Ya. Ada juga yang dibekuin Bang. Iya, Ada iya, juga betul. yang dibekuin loh. Ya gua nggak bilang salah sih. Tapi ini gue pribadi boleh dong berpendapat ya Bang. Ya, boleh. Karena ini kan hobi kita. Hobi itu sayang. Iya, Ya benar. kan? Hobi itu kayak pacar lah Bang. Ya. Bahkan pacar aja gue berani ninggalin Bang karena hobi. Jangan istri, kalau istri enggak Bang. Kalau istri jangan Bang. Kalau pacar aja gue berani ninggalin karena hobi. Nah, sekarang hobi gue ikan, masa kalau mati ya itu gue bilang tadi ada yang jenis orang langsung digoreng, dimakan dengan bangganya difoto Bang biasa. Ya udahlah, gue nggak mau gimana lah Bang, tapi gue kadang suka sedih aja lihat kayak gitu. Kedua dibekuin, Oh, iya. sampai nggak tahu kapan. Pokoknya kalau orang tanya, gue pernah pelihara ikan ini di dalam kulkas Bang. Ya, itu menurut gue lebih serem sih Bang. Gitu. Cuman kalau dimakan habis lah, berakhir di toilet. Iya. Ya, tapi kalau dibekuin, aduh. Ya gimana? Ya ini pendapat gue ya Bang. Terus ketiga ada juga yang dikasih pakan ke ikan lain. Oh. Ya, misal di cincang-cincang. Iya, iya. Ya, ada juga yang nggak mau rugi beli pakan, terus udah kasihin aja gitu. Nah itu. Ya intinya gue sih kalau buat pakan ya pakan nggak apa-apa. Ikan Iya. mas buat pakan ya memang di alamnya juga begitu kan. Gitu. Tapi ya gue pribadi sama kayak Bang Andra, kubur dan di lingkungan rumah ya Bang. Iya. Rasanya tuh lebih gimana gitu. Dulu gua satu malam pernah nguburin payara 9 payara gua mati Bang, kena bakteri yang tak terduga. Oh. Jadi 9-9-nya ini harus kubur. Dimana saat itu piranha gua semua lagi kelaparan Bang. Waduh. Kalau gua pengen ini, wah ini piranha kasih makan mahal aja nih ya, makan payara iya. kan. Tapi gua enggak. Bambusa mati gua kubur Bang. Jadi bagi gua kalau ini kan udah menghibur gue, ya mati juga harus layak lah. Iyalah. Bagi gua sebagai penghobi. Gitu. Ya itu sekarang tergantung penghobis lainnya. Ya, penghobi lain. Mau gimana menurut penghobis itu. Iya. Kalau seandainya ikan mati mau diapa itu terserah. Terserah. Tapi kalau pribadi saya, Nah, kalau ikan mati di sini saya kubur di sekeliling rumah. Itu aku tahu di mana letak kuburan ikan-ikan itu semua. dan Dan- tiap berapa hari terus ngelayat Bang. Kalau deket kok tiap hari aja nelayan. Lu bawa bunga gitu ya. Nah. Sampai dulu ikan hiu mati, hiu pun kukubur. Itu udah berapa meter? Galinya gila dong. Panjang aku galinya. Buburnya pun Pasti waktu lu ngubur Bang, siripnya lu sisain ke atas buat nisan. Ya udah, gua nanya itu. Gua penasaran nih, Jamvlog segini banyak punya ikan. Kalau ikan mati diapain? Nggak pernah ada kan yang nanya ini. Gitu. Jadi gua sekarang ngopi-ngopi di markas Jamvlog. Gua pengen ngerekam sesuatu yang belum pernah direkam sama Jamvlog. Termasuk nih. Satu lagi nih Bang. apa tuh? Nah ini pertanyaan terakhir.
kalau lo mau pulang kampung bang, Heeh. kasih tahu 5 aja deh singkat apa aja yang harus dicek bang. Ini pasti teman-teman penghobi juga nih masalah misalnya asistennya pulang kampung. Waduh, gua kalau asisten pulang kampung bang, aduh, gua udah sendiri. Coba kasih tahu 5 aja bang, nggak usah banyak-banyak. Yang paling urgent lo cek. Sebelum aku mau pulang kampung, aku udah harus cek semua kondisi ikan yang ada di sini. Di sini kan suka kadang ada kabel konslet. Nah, jadi aku harus ngecekin itu. Jadi aku nggak cukup ngecekin ikan doang, ngecekin apa. Aku ngecekin Oh berarti tetap kelistrikan juga ya? kelistrikan juga. Kelistrikan tuh tanggung jawabnya ke aku. Jadi aku bukan ngurus ikan aja. Listrik aku juga semua. Listrik yang menyangkut ikan doang atau rumah juga? Rumah. Oh, rumah juga? Rumah. Ya karena rumah mati ya, ini mati Nah, semua. makanya jadi kan nyatu sama rumah kan. Ah. Nah, itu harus kucek sebelum aku pulang, itu harus kucekin udah aman atau belum, sama pompa-pompa udah gitu. Makanan lah harus kita punya stok. Stok ya? Stok Jadi makanan. bukan dipuasain ya, tapi dikasih makan. Tetap dikasih makan. Karena ada penghobi yang justru malah dipuasain. Kalau dia pulang kampung. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Ini mah gila. Di sini makanya kenapa pulang? Di sini 1 hari aja ikan di jemteng ini nggak makan. Begitu besok kita lihat, kalau nggak ekor hilang, badan luka-luka. Udah gitu aja di sini. Karena di sini memang semua ikan di sini aku yang ngasih makan semuanya. Jadi udah tahu karakter ikan di sini. 1 Oh, hari lapar. aja nggak dikasih makan, udah wajab ajab Wajab. semua di sini. Pasti aja. Itulah yang terutama kita cek. Ya, Kayak tadi kan listrik, ya pakan, makan terus terus sama apa lagi? Atau cuma 2 itu? enggak sih, ada lagi sih Om. Kayak abang, kayak itu. Ya, Pokoknya dicekin bagian filtrasi dia, filtrasi ikannya. gimana kalau ada yang bermasalah tuh kan ada apa di situ biasanya? Kalau yang ada bermasalah di filtrasi itu biasanya ya bang, medianya itu udah mulai kotor bang. Oh, kapas. Nah, gitu ya. kayak Jadi mekanikalnya itu kan. sebelum pulang kampung ganti Ya itu sebelum pulang kampung itu ku gantiin semua itu, water change, wajib. wajib. Nah, jadi water change-nya itu aku water change dulu baru ganti kapas. Nggak mau water change pas ganti kapas. Jadi Oh iya. si kotoran itu nyangkut ke kapas yang baru. Iya. Kalau kita water change kapas sebelum kita ganti. Sampai mawon. Iya. Satu lagi aku ngecek ini air. Ini kan pakai toren. Nah, pakai toren kan untuk Oh, persediaan air. ya Stok. stok. Nah, itu harus kucek torennya. Penuh. Torennya nggak penuh juga ini, Bang. Aku cek juga itu toren udah mulai berlumut kah atau airnya hijau kah? Kalau airnya hijau, pokoknya hari itu juga harus kita kuras sampai habis, kita bersihin tongnya sampai benar-benar bersih, baru masuk air baru. Dibuat sampai itu 3 hari, 3 sampai 4 hari muter air itu kan, baru bisa dipakai. Dah, Jadi itu semua tuh biasanya seminggu ya sebelum Bang Andra pulang, Bang. iya Seminggu. seminggu. Cukup lah ya, seminggu tanpa apa. Kalau di antara berapa tadi? 4 ya? Di antara 4 tadi ada yang nggak beres, 1 nggak jadi pulang. Ayo. Enggak sih, tapi sejauh ini sih selama aku di sini sih Nggak ada lah ya. aku pulang aman-aman aja kok. Aman lah bro. Fiski perhandal banget nih bro. Aman sih karena aku udah Bang, mau ngerokok aja bang. Oh, oke Bang. Walaupun gua nggak kayak es batu kaku. Oke. Ya, selama ini aman ya bang? Sejauh ini sih aman kok, aku melihat ikan-ikan yang ada di sini. Ini juga karena volume air juga gede kan ya bang ya. Iya. Jadi, kalau para penghobi yang mungkin volume airnya lebih kecil ya mungkin lebih ribet ya bang ya ngurus akuarium kecil ya. Bener, Iya kan? bener ribet. Iya. Karena volume air cuma sekian ya ibarat maaf ya ikan kayak berak kencing pun di situ airnya itu Iya. aja kecil ya kan gitu. Betul. Jadi ya penyakit lebih gampang datang. Lo kalau ikan sakit seberapa stres sih bang? Kalau Karena ikan- gue stres banget bang. Kalau ikan sakit sih aku ya stres, mikirinnya gimana. Sembuh nggak ya? Nah, gimana sih caranya biar bisa aku semuanya aku siapin. Wajib aku tuh pasti water change kan. Begitu water change, medianya semua itu ku bersihin. Habis ku bersihin, ku buat dia tuh karena dia tuh sakit, ku buat dia air sampai Netral. sejengkal. Ku buat sejengkal, Oh sejengkal. ku pasang heater 30 Oh jadi airnya sejengkal terus sejengkal. air pendek. Nah, sampai dia betul-betul pulih. Itu pun aku tetap mantau dia tuh gini, nandain dia itu kalau udah sehat.
Kalau udah ku kasih makan, ku lempar makan, dia makan, oh berarti ini udah aman. Iya. Walaupun sirip misalnya masih pada grepes, tapi Iya. kalau dia udah mau makan, aduh hati enak ya. Iya, Nah, betul. gue juga gitu sih sebenarnya. Pokoknya kalau ikan predator tuh parameternya dia makan, udah berarti dia udah adaptasi air, udah sembuh. Ya pokoknya hati kita juga enak lah. Ya kan? Pulang kampung jadi tambah indah bang. Wis. Lu biasa pulang kampung berapa lama bang? 10 hari. Keluar ya. Berarti si bos ini dong, sendirian dong. Iya, tapi kan semuanya karena clear, udah terhandle aku duluan, jadi si bos paling Feeding. iya paling kasih makan. Kadang si kawan-kawan ini paling kalau misalnya dia kepingin water change, pingin kerja gitu ya, pingin kerja, ya udah dia water change. Hmm. Dia water change, dia kayak mana aku di sini water change ikan-ikan di sini. Karena kalau gua bang, ini terakhir deh sebelum kita tutup. Gua pribadi, gua seneng water change bukan sekedar menyehatkan airnya bang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena water change itu bagi gua adalah waktu di mana kita berinteraksi sama ikan kita, Betul, ya kan? betul. Ikan gua di rumah semua udah nggak ada yang kaget selang bang, Oh nggak ada ya? nggak ada. Bahkan payara gua lulus aja bisa. Ya nggak tahu ya kalau di sini mungkin bisa juga. Tapi maksud gua bagi gua water change itu waktu di mana saat kita berinteraksi sama ikan. Sama ikan. Nah, jadi bukan sekedar menjaga parameter air, kalau itu kan udah pasti tuh. Iya. Nah, jadi kalau kalian pikir, oh ikan gua kok kagetan apa sekolahnya? Oh ya mungkin kalian nggak pernah interaksi sama ikannya kan? Mungkin. Ya kan? Tangan nggak pernah masuk, Iya. apa soalnya itu bisa terjadi juga gitu. Bisa. Gitu. Jadi ya apalagi payara kan ikannya kagetan nih Iya. kalau ada sesuatu Betul. yang masuk. Ya aku sih di rumah udah bisa tahan sebenarnya. Makanya di sini kan suka dimatiin lampu. Jadi udah ikan-ikan di sini mah mentalnya udah Iya sih. kuat-kuat lah pokoknya ikan di sini mentalnya. Ya udah, Bang Andra, gua makasih banget waktunya. Oke. Jadi Begini. sebenarnya gue pengen banget banyak yang bisa gue tanya, cuman si bos juga ada waktu lain. Ya mudah-mudahan ntar kita bisa ngobrol lagi deh di tempat yang lain bang. Boleh? Cari kafe kita bang. Oh, siap. Ya udah kesini aja, gue jemput bola deh. Gitu. Ya, oke bang Andra, thank you. Oke, Bang Gini. Sehat selalu. Jadi kalian yang belum tahu ini siapa, nonton Jam Vlog, lo akan tahu betapa luar biasanya nih orang. Gitu. Jadi di mana dia kalau nonton ikan predator makan tuh lebih seru nonton dia teriak. Bener. Oh paling heboh gitu. Gue lebih suka nonton Bang Andra teriak dibanding Bang bisa makan. Makanya orang yang belum pernah kemari bisa tahu lah gimana kinerja aku di sini. Ada di sini kurang lebih 75 akuarium aku sendiri yang ngurusin. 75 bro. Hah? 76 akuarium aku sendiri yang Plus ngurusin. yang ini ya, si bosnya di belakang. Plus yang optik. Iya. Ya, 76 bro, luar biasa sih. Gua masih ngurusin di bawah 10 aja pagi udah udah blenger banget. Itu kalau aku ngurusin ikan ini semua ngasih makannya, ikan itu kan dibekuin dulu kan. Nah, dibekuin, nyairinnya aja itu nggak boleh kita nyairinnya, kita siram air itu nggak boleh. Jadi Kenapa, cuman, bro? hah? Kenapa? Karena kita nggak tahu itu air bekas apa. Oh segitu ya? Jadi itu kita tutup itu di dalam Tupperware, udah kita letak gitu, dia biar sampai cair sendiri. Gua nggak gitu bang. Enggak sih. Tapi kalau gue biasanya setelah cair gue cuci dikit. Oh, kalau aku nggak, Pak. Oh enggak ya? Enggak. Aku di sini takut deh. Takutnya airnya kapori itu. Karena kan memang airnya kalau lagi jelek, wah ikan di sini Ini pada apa? Pam atau? pam. Apa? Jadi kalau lagi jelek ikan di sini, apa air di sini, waduh, aku pun ikut stres karena ikan di sini kalau air jelek ikan nggak mau makan. Iya. Itu juga kejadian tuh di payara-payara gue di rumah gitu. Gue water change bening sih, bening. Bening. Tapi makannya membleng. Ya gitulah, suka duka pelihara ikannya bro. Ya. Gue senang banget sih bisa ngobrol langsung. Ya, soalnya gila bro, ngurus 76 akuarium luar biasa sih. Lo gue doain lo bakal jadi fish keeper termahal di Indonesia bang. Amin. Bakal jadi fish keeper paling hits. Iya. Pokoknya gue salah satu fansnya Bang Andra juga di sini. Gue makasih banyak Bang Andra udah nyediain waktunya malam ini buat gue, dan si bos yang lagi ngopi di belakang juga udah nyediain waktunya. Gue boleh ngopi-ngopi nih malam Sabtu ya, malam Sabtu. Orang mau malam Minggu, gue malam Sabtu bro. Ya, makasih Bang Andra. Makasih juga Oke. Bang Kenny. Ada pesan nggak Bang Andra? Oh, gini pesannya, aku bukan punya ikan, aku di sini kerja.
untuk ngurusin ikan. Jadi itu karena aku di sini penghobi. Jadi ya sesama penghobi, jagalah ikan kalian, jaga juga lah kesehatan ikan kalian. Dari ikan kalian itu kalian bisa dapat apa yang kalian mau. Udah cukup itu aja. Betul. Kita tepuk tangan dulu. Buat Bang Andra. Gila. Gue kayak mimpi bro, depan gue. Bener. Gue biasanya nonton cuma di konten doang. Gitu. Oke, kita tutup aja channelnya kali ini. Udah berapa menit? 36 menit. Nanti uploadnya berat bang, kalau lama-lama. Gini aja konten gue di Markas Jam Vlog ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.